Halo sahabat Indo Mantul News. Oke, kabar mantap kali ini datang dari Korea Utara, guys. Negara pimpinannya opah gemoy kalian yaitu Bapak Kim Jong-un. Nah, jadi admin kutip dari sumber berita dw.com dan juga detik.com. Ini dia sumbernya. Negara sangar Korea Utara pun kini dikabarkan mulai membuka pintu dan ingin berteman dengan negara-negara di Asia Tenggara, guys. Nah, mantap-mantap banget nih, guys. Oke, jadi setelah kemarin Menlu Indonesia, Bapak Sugiono berkunjung langsung ke Korea Utara atas undangan Menlu Korea Utara. Dan mereka pun menjalin hubungan diplomatik baru dengan pemerintahan opah gemoy kalian Bapak Kim Jong-un. Ini ternyata yang lebih mantap lagi, guys. Indonesia pun ternyata bukan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mulai dilirik oleh Pyongyang. Kali ini ada tanda-tanda besar bahwa Korea Utara kini sedang melirik kawasan Asia Tenggara sebagai mitra strategis barunya, menggantikan dominasi China dan Rusia yang selama ini menjadi tumpuan utama mereka, guys. Dan yang paling mengejutkan selain Menlu Sugiono ada juga kemarin Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam yaitu Mr. To Lam yang juga hadir langsung di Pyongyang, guys, di parade militernya. Dan ini ya termasuk luar biasa karena ini juga merupakan kunjungan pertama pemimpin tertinggi Vietnam ke Korea Utara dalam 18 tahun terakhir. Bayangkan 18 tahun terakhir baru berkunjung ke Korea Utara lagi, guys. Dan dalam pertemuan itu, Pyongyang dan Hanoi pun akhirnya sepakat memperkuat kerjasama di bidang pertahanan dan layanan kesehatan. Analis dari Jepang bahkan menyebutkan langkah ini sebagai kemenangan besar diplomatik bagi Korea Utara yang kini sedang dikepung oleh sanksi-sanksi Barat. Vietnam dan Korea Utara ini sama-sama punya ideologi politik komunis, guys, tapi beda arah dalam ekonomi. Kalau sekarang Vietnam komunis, tapi ekonominya kapitalis dan terbuka. Sementara Kim Jong-un tetap kekeh pada sistem tertutup dan terpusat. Nah, tapi dari sisi geopolitik, keduanya pun punya kepentingan. Keduanya punya kepentingan yang sama, guys, yaitu saling bantu di tengah tekanan global. Kemudian bukan cuma Vietnam, negara tetangganya, yaitu Laos juga ikut merapat ke Pyongyang. Presiden Laos sekaligus Sekjen Partai Revolusioner Rakyat Laos, yaitu Thongloun Sisoulith, juga hadir langsung di parade besar Partai Buruh Korea Utara kemarin. Dan hasilnya Korea Utara dan Laos kini sepakat untuk memperdalam kemitraan strategis. Dan pertanyaannya, mengapa nih tiba-tiba Korea Utara melirik kawasan kita, komplek kita, Asia Tenggara, guys? Nah, di sini menurut analis geopolitik alasannya jelas. Yang pertama, kawasan Asia Tenggara itu relatif netral, seperti kita Indonesia netral, ya kan? Ke Tiongkok oke, ke Amerika, Australia juga oke. Kemudian katanya Asia Tenggara juga tidak sepenuhnya di kubu Amerika, tapi juga tidak sepenuhnya di bawah China atau Rusia. Dan yang paling penting, negara-negara ASEAN saat ini masih terbuka untuk dialog dan kerjasama ekonomi. Makanya mungkin bagi Korea Utara, negara Vietnam dan Laos kini jadi pintu masuk yang sempurna untuk membuka jalur baru, guys. Baik perdagangan, pertahanan maupun diplomasi. Tapi ya tentu saja ada risiko berat di baliknya kalau kita mau mendekat ke Korea Utara, guys. Karena ya bisa jadi kalau hubungan terlalu dekat dengan Korea Utara, mungkin lama-kelamaan bisa ikut dianggap melanggar sanksi internasional. Dicurigai, ya kan? Jadi ya kalau kita lihat peta besar geopolitik dunia sekarang, maka langkah Korea Utara ini jelas, guys, bukan kebetulan. Karena setelah lama banget terisolasi, kini mereka mulai mencoba mencari teman baru di Asia Tenggara, memberi senyum kepada tetangga-tetangganya di ASEAN. Mereka ingin membangun jembatan diplomatik lewat kerjasama pertahanan, tenaga kerja, hingga pertanian. Dan salah satu negara yang ikut atau mau mengulurkan tangan, mau membantu Korea Utara untuk berteman dengan kawan-kawan di ASEAN adalah Indonesia. Dan dengan Indonesia kini ikut menjalin komunikasi langsung lewat Menlu Sugiono, bisa jadi ini adalah awal dari babak baru hubungan Pyongyang dan ASEAN.
Namun pertanyaannya nih guys, di benak Mimin, apakah ini akan membuka peluang kerjasama yang lebih luas? Atau justru malah bikin kawasan jadi medan tarik-menarik pengaruh besar dunia? Kita lihat saja guys, bagaimana permainan geopolitik di Asia Tenggara ini akan dimainkan. Kalau menurut kalian bagaimana nih guys? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat demi Indonesia maju. Salam Indo Mantul News. Terima kasih.